Halo sobat semua, selamat berjumpa kembali dengan Juragan AC Channel ya. Pada video kali ini saya akan mengulas atau membahas tentang overload kompresor dalam kulkas ya. Di sini sebagai contoh saya akan memberikan sedikit gambaran ya tentang overload kompresor tersebut ya. Overload ini biasanya ada pada kulkas 2 pintu maupun 1 pintu ya, atau di freezer box atau kompresor AC itu biasanya pasti menggunakan overload, tetapi untuk jenisnya mungkin berbeda-beda ya. Ada yang menempel di bodi kompresornya maupun yang tertanam dalam kompresor. Nah, di sini saya akan memperagakan ya cara melepas atau melihat di mana sih letak overload kompresor tersebut ya. Coba langsung saja kita lihat di sini ya. Ini adalah kompresor ini kulkas 2 pintu ya teman-teman ya. Untuk 1 pintu itu biasanya sama dengan yang 2 pintu, dia menempel di bodi kompresornya ini ya teman-teman ya. Dia menempel di bodi ini, di kompresornya ini, dan dia terletak di terminalnya seperti ini ya teman-teman. Bagi pemula yang mungkin belum tahu ya, ini disinilah letak overload. Nah, kelihatan enggak ya? Kelihatan ya. Inilah letak overloadnya di sini teman-teman ya. Inilah letak kompresor, ini kompresornya, kemudian ini adalah terminalnya ya, ini ya. Di sini ya. Ini ada 3 kabel di sini ya. 3 kabel ya, dan untuk overloadnya itu biasanya terletak pada atas seperti ini ya. Dia tapi ada yang di bawah, ada yang di atas ya. Tapi untuk yang 2 pintu ini dia terletak di atas. Untuk melepasnya ini kita harus melepas bagian yang bawah dulu ini ya. Ini adalah, kita lepas ya. Ya, kita harus melepas relay ini dulu. Ini relaynya ya. Kemudian dia di atasnya sini baru kita lepas seperti ini kalau mau membongkarnya ya, atau mau melepasnya seperti itu ya teman-teman ya. Kita lepas pelan-pelan. Aduh, agak sulit ya teman-teman, hati-hati ya. Nanti kalau dia longgar, teman-teman harus seperti itu ya. Nah, inilah, ini ada 3 terminal di sini ya kompresor biasanya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini adalah overloadnya. Nah, inilah overloadnya ya teman-teman ya. Seperti ini bentuknya ya, bodinya seperti ini. Dan ini ada 3 kabel di sini ya. Ini hanya dikopel saja yang masuk ke kapasitornya ya, yang ini ya, yang biru ini ya. Oke teman-teman, seperti itu. Jika overload ini mengalami kerusakan, biasanya karena rusak pemakaian ya teman-teman ya, atau kropos, atau kena, atau berkarat mungkin di sini ya teman-teman ya. Kita bisa menggantinya dengan yang baru kalau memang dia sudah tidak terhubung lagi. Ini bisa dicek menggunakan multi ya teman-teman ya. Jika dia terhubung berarti masih bagus, tapi jika tidak terhubung berarti dia dalam kondisi rusak ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa teman-teman komen di bawah ini ya.
Oke, seperti itu teman-teman. Untuk memasangnya kembali, teman-teman pasang dulu overloadnya ya, relenya yang belakangan ya Kak, karena ini memang dia letaknya dia di sini dulu, letaknya dia menempel dulu ya. Oke, seperti itu. Kita paskan dulu seperti tadi ya di atas. Oke, tekan, setelah itu relay kita pasangkan kembali seperti itu ya. Kita paskan dulu. Oke, setelah pas kita tekan kembali ya. Oke, sudah terpasangkan kembali seperti semula, seperti ini ya. Dan ini ada tutupnya ya teman-teman di sini ya, untuk melindungi sengatan listrik ya, kalau nanti berbahaya kalau nggak ada tutupnya ini ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman fungsi overload ini ya, atau cara membongkarnya ya. Oh ya, ini fungsinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kenapa kok menggunakan overload? Ini adalah pengaman untuk kompresor ya. Ini arusnya yang masuk ke kompresor, dia melewati overload ini dulu. Di sini ada bimetalnya ya, di dalam sini ya. Jika kompresor ini mengalami overheating atau panas yang berlebih atau tidak normal, ini akan memutusnya teman-teman, karena di dalamnya sini ada bimetalnya. Dia akan memutus sehingga arus tidak masuk ke kompresor. Itu untuk melindungi kompresor dari overheating atau kerusakan yang lebih parah. Selama dia tidak mengalami panas yang berlebih, maka ini bimetal akan tetap terhubung, makanya kompresor tetap akan bisa jalan. Tetapi jika kompresor mengalami overheating atau panas yang berlebih, inilah fungsinya overload itu ya, untuk melindungi agar kompresor tidak cepat rusak. Oke, seperti itu teman-teman ya, fungsi pokoknya dari overload ini ya. Kemudian untuk overload yang tertanam di dalam kompresor, itu kalau jenis yang overload tertanam dalam kompresor itu tidak bisa kita menggantinya, karena dia ada di dalam kompresor ini ya. Tapi itu jarang terjadi ya kerusakan seperti itu ya. Itu biasanya memang gulungan atau lilitan dalam kompresor ini memang sudah rusak, dan itu kalau hal itu terjadi berarti kita harus ganti kompresor. Seperti itu ya, overload yang tertanam. Tidak hanya pada kulkas, pada AC pun seperti itu. Biasanya 1,5 PK ke atas itu merek-merek tertentu menggunakan overload yang tertanam dalam kompresor ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.